Sejarah singkat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. John Dalbeck Acton. Terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berawal dari semangat perjuangan para guru pribumi di zaman Belanda. Pada tahun 1912 dengan membentuk organisasi bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru, antara lain Persatuan Guru Bantu, Perserikatan Guru Desa, Persatuan Guru Annex School, Perserikatan Normal School, Hamger School Band. Di samping organisasi guru bercorak keagamaan dan kebangsaan lainnya. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang. Sekolah ditutup. Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melanjutkan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini segala organisasi dan kelompok guru didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan dengan 3 tujuan, yaitu 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib guru umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan diri bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Di era revolusi kemerdekaan, Persatuan Guru Republik Indonesia bekerja di tengah-tengah ayunan gelombang revolusi, bercita-cita tinggi luhur, suci, murni, membangun bangsa melalui pendidikan dan pengajaran. Para guru berjuang dan membangun segala yang runtuh, remuk, redam, retak pada semua lapangan, terutama pada lapangan pengajaran dan pendidikan. Kelahiran PGRI sebagai tuntunan sejarah melalui proses yang penting dan lahir tepat pada rakyat Indonesia berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sumbangsih guru tertulis dalam sejarah turut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah jas merah, ujar Soekarno. Periode tahun 1962 sampai 1965 merupakan masa kelam dengan timbulnya ketegangan dan perpecahan akibat penyusunan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
PGRI sesuai jati dirinya sebagai organisasi perjuangan tetap teguh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam suasana politik di era Orde Baru, PGRI menjadi pilar penting pendidikan nasional dan terus bertahan serta berperan dalam proses perjalanan bangsa melalui pengabdian di bidang pendidikan. Eksistensi dan legalitas PGRI secara konstitusional masa itu tidak lepas dari kecilian strategi pengurus dan solidar para anggota. PGRI aktif membangun jejaring dengan organisasi guru internasional pada tahun 1978. PGRI mengharumkan nama Indonesia dengan sukses menjadi tuan rumah Kongres Organisasi Guru Dunia WCOTP. Di era reformasi hingga saat ini, PGRI terus melakukan transformasi kultural dan struktural. PGRI terus tumbuh berkembang dan banyak melakukan perubahan secara internal agar adaptif terhadap perkembangan zaman yang terus berubah. Pengurus dan anggota PGRI di semua tindakan adaptif merespon segala perubahan dengan saling belajar dan berbagi melalui perangkat kelembagaan PGRI seperti Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis APKS, PGRI Smart Learning and Character Center PSLTC, Perempuan PGRI, IGDKI PGRI, dan Lembaga Pendidikan PGRI. Perjuangan PGRI dalam mengusahakan 20% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan menjadi catatan sejarah penting bagi PGRI. Terus memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan para guru dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selain itu, PGRI sangat berperan aktif bersama pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU Guru dan Dosen yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen. Kemudian di UUGD, implikasi lahirnya UUGD tersebut menjadikan para guru dan dosen ASN maupun non-ASN mendapatkan tunjangan profesi. Pemberian tunjangan tersebut dimaknai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan sebagai bentuk penghargaan, penghormatan terhadap dedikasi serta pengabdian para pendidik. Dalam dinamika pembahasan RUU Sikdiknas saat ini, PGRI terus berkomitmen memberikan masukan kritis namun konstruktif kepada pemerintah dan DPR agar aturan jelas dan tegas mengenai tunjangan profesi guru dan dosen tetap dipertahankan dalam batang tubuh RUU Sikdiknas. Selain itu, PGRI terus berkomitmen dalam memperjuangkan nasib para guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah Kemendikbudristek dan Kemenak, khususnya perluasan kesempatan menjadi aparatur sipil negara ASN melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan calon pegawai negeri sipil. PGRI mendorong pemerintah agar terus memberikan kesempatan para calon guru untuk menjadi PNS melalui pembukaan kembali formasi jalur ASN CPNS agar guru menjadi profesi bermartabat dan sejahtera dan dinikmati generasi muda yang berprestasi terbaik di bidang akademik, bertalenta, berkarakter, berkepribadian dan menjadi teladan. PGRI merupakan salah satu penggagas ASEAN Council of Teachers Plus One yang beranggotakan anggota guru se-ASEAN plus Korea Selatan. PGRI juga bergabung dalam Education International IA, sebuah organisasi guru dunia yang terdiri dari 178 negara. Dalam Kongres IA di Buenos Aires, Argentina tahun 2024, Ketua Umum PGRI Yunifah Rosidi terpilih menjadi salah satu eksekutif IA. Peristiwa bersejarah tersebut menandai pertama kalinya Indonesia mendapatkan peran penting dalam pengelolaan edukasi internasional yang mencerminkan pengakuan atas kontribusi Indonesia terhadap pendidikan global. Berbagai pencapaian tersebut di atas menguatkan eksistensi PGRI di usianya yang ke-80.
PGRI terus bertumbuh lebih berdaya dan adidaya di dalam negeri maupun internasional. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Jakarta, 25 November 2025. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Profesor Dr. Yuni Mahosidi MPD.